Halo Leo, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita buat general reading untuk temanya seseorang yang akan datang dalam waktu dekat ya. Tapi ingat, gak resonate untuk kamu semua. Ambil positifnya aja, selebihnya buang. Bijaksana ya dalam menyikapi. Kalau kamu ingin personal reading ataupun konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini ya. Dan untuk melihat readingan lain, kamu bisa cek di beranda ataupun di list video channel ini. Sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton ataupun baru nemuin readingan tersebut. Kalau memang pesannya ditujukan buat kamu, maka akan resonate untukmu setelah nonton readingan tersebut ya. Dan untuk readingan ini juga sifatnya timeless ya, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemuin readingan ini. Sekarang kita lihat siapakah dia ya, orang yang akan datang padamu dalam waktu dekat untuk zodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Leo. Kita akan lihat siapakah dia, seseorang yang akan datang padamu dalam waktu dekat. Oke, di sini ada Two of Cup. Wow, Leo. Ada Cancer, Pisces, Scorpio di sini ya. Aku lihat di sini dia adalah soulmate kamu ya, soulmate-mu. Seseorang yang ada beberapa di sini, mungkin ini seseorang yang kamu inginkan ya. Seseorang yang kamu nantikan, seseorang yang kamu tunggu. Gitu. Jadi bisa kayak semacam mungkin kamu punya pemikiran tentang seseorang ini ya. Jadi ini orang yang real gitu ya, orang yang sudah kamu kenal dan selama ini tuh kamu kayak nunggu dia, nanti dia, pengen ketemu sama dia, berharap dia kembali dan sebagainya. Nah, seperti itu. Tapi ada beberapa juga mungkin ini bukan orang yang sudah kamu kenal, tapi memang seseorang yang kamu harapkan gitu. Contoh misalkan ya, kamu itu selama ini tuh kayak berhayal gitu ya, aku tuh pengen ketemu soulmate-ku, aku tuh pengen ketemu seseorang yang seperti ini, kayak gitu loh istilahnya ya. Nah, inilah dia ya, dia gitu loh. Yang jelas di sini ini adalah soulmate kamu ya. Kamu dengan dia punya koneksi soulmate gitu ya, dalam vibe yang sama gitu. Jadi bisa dipastikan di sini ya, kamu juga ada ketertarikan sama dia nantinya, dia juga punya ketertarikan sama kamu gitu ya. Jadi ini ada perasaan yang kayak semacam kamu tuh tidak perlu ngejar-ngejar ataupun tidak perlu dikejar dan sebagainya gitu loh ya. Di awal pertemuan itu memang chemistry-nya tuh udah dapat gitu loh antara kamu dengan dia gitu ya. Jadi tinggal selanjutnya gimana gitu kan. Kadang ada orang yang awalnya tuh semacam misalnya ya, contoh baru pertama kali kenalan atau ketemu, itu mungkin dia belum ada rasa-rasa gitu ya, tapi ini kamu enggak gitu loh. Kamu tuh kayak di awal itu kayak udah kayak ngerasa, oh kayaknya ini deh orangnya, kayak gitu loh, seperti itu. Kayaknya ini dia orangnya yang aku cari, kayak gitu. Ada perasaan-perasaan seperti itu gitu. Pokoknya di sini ada ketertarikan lah gitu antara kamu dengan seseorang ini. Kita lihat lagi. Karena biasanya ada orang tuh di awal tuh baru, contoh misalkan ya, kalau lelaki sama cewek itu kebanyakan ada yang lelakinya dulu yang naksir gitu, kemudian dia deketin, nah seperti itu. Tapi kali yang ini dalam konteks kamu tuh of cups ini enggak gitu loh ya. Dua-duanya memang kayak ketemu itu dua-duanya punya rasa gitu loh, seperti itu. Oke, dan di sini ada Eight of Pentacles ya. Eight of Pentacles ini ada Taurus, Virgo, Capricorn ya, tapi tidak berpatok pada zodiak ya. Oke, seseorang ini sosok pekerja keras ya. Aku lihat seperti yang aku bilang tadi, ada beberapa dia memang seseorang dari masa lalu ya, yang mencoba memperbaiki hubungannya dengan kamu, yang mencoba untuk memperbaiki koneksinya dengan kamu lagi, yang mencoba untuk membangun hubungan baik dengan kamu lagi gitu.
Oke, dan untuk beberapa dia memang orang baru gitu. Ini sosoknya pekerja keras, dia kalau lagi fokus kerja tuh udah nggak mau diganggu gitu loh ya. Jadi fokus ke kerja gitu aja ya. Kalau lagi sedang fokus kerja gitu loh, orangnya pekerja keras di sini, workaholic gitu, dan ya rajin ya orangnya gitu. Kita lihat lagi. Aku lihat dia tipikal orang yang serius juga di sini ya, nggak main-main gitu. Apalagi berhubungan dengan perasaan, dia nggak main-main. Kemudian di sini ada Death, oke, Scorpio di sini. Ada beberapa yang memang dia orang yang hubungannya sudah sebelumnya mungkin hubungannya sudah berakhir dengan kamu, ataupun kalian pernah berpisah gitu, lost kontak, gak ada komunikasi, ataupun memang udah putus. Nah gitu istilahnya, dia coba untuk baikan lagi ke kamu gitu. Oke, balik lagi ke kamu, memperbaiki hubungannya dengan kamu lagi, seperti yang aku bilang tadi, ingin punya koneksi yang lebih baik lagi dengan kamu. Dan kalau dia seorang orang baru ya, tapi ada beberapa di sini memang tipikalnya orang ini tertutup gitu ya, sosoknya tertutup. Mungkin sulit untuk mungkin kamu juga sulit gitu loh untuk memahami dia. Dia ini pernah mengalami fase transformasi ya, transformasi besar-besaran di sini, perubahan besar-besaran dalam hidupnya dia ya, entah dia orang lama atau orang baru gitu ya. Yang jelas kalaupun misal contoh ya, kalau dia orang baru pun semacam dia pernah kehilangan di sini, pernah kehilangan lah ya orang-orang yang dia sayang gitu, entah ditinggal pergi meninggal, ataupun entah memang ada perpisahan gitu ya dengan orang yang dia sayang, kayak putus gitu untuk sebelumnya. Yang jelas di sini dia mengalami proses perubahan ya dalam hidupnya besar-besaran gitu ya. Pernah mengalami fase sulit dalam hidupnya gitu, dan membuat dia tuh kayak berubah total juga di sini gitu loh. Kalau dia orang lama pun aku ngelihatnya dia juga berubah total di sini. Mungkin kamu ngelihatnya dia udah nggak seperti dulu lagi juga gitu loh, bukan orang yang dulu kamu kenal gitu loh. Dia sudah menjadi versi terbaru dia ya, versi terbaik dia gitu, seseorang yang baru gitu. Dia udah nggak sama lagi, mungkin dia juga akan buka topeng-topengnya gitu, yang dulu orangnya mungkin ya bukan dirinya yang bukan dirinya yang sebenarnya ya gitu, ataupun memang dulunya tuh dia kayak menutupi aslinya dia seperti apa. Nah dia ini balik lagi ke kamu, mungkin kamu akan ngelihat dia tuh banyak berubahnya gitu loh. Mungkin dia akan lebih terbuka sama kamu. Dulunya dia mungkin orang yang seperti itu, sekarang dia udah nggak seperti itu lagi gitu. Ataupun kebiasaan lama dia dulu kamu udah nggak ngelihatnya lagi dia lakuin gitu, seperti itu ya. Contoh misalkan dulu dia mungkin suka sekali ya, mungkin minum sama teman-temannya, mungkin sering ngumpul sama teman-temannya, mengabaikan kamu. Nah yang dia datang yang versi terbaru dia, mungkin dia nggak seperti itu lagi gitu. Kehidupan lama dia bener-bener udah dia tinggalin gitu, kebiasaan lama dia bener-bener dia tinggalin, yang udah nggak serve lagi gitu, yang toxic gitu istilahnya ya, itu udah dia lepasin, dia udah nggak seperti itu lagi gitu. Pokoknya ada perubahan di sini, dia berubah total di sini, dia nggak seperti yang dulu kamu kenal gitu. Kalau ini orang lama ya gitu. Karena dia tujuannya baik di sini, ingin memperbaiki hubungannya dengan kamu, memperbaiki komunikasinya dengan kamu gitu. Karena seperti yang aku bilang tadi, mungkin sebelumnya dia ini tipikal orang yang sangat tertutup gitu ya. Nah ini yang sering membuat kesalahpahaman di antara kamu dengan dia gitu. Nah dia itu menyadari bahwa sebelumnya itu komunikasinya nggak baik gitu loh. Makanya di sini ada Two of Cups ya, kayak semacam bicara dari hati ke hati, lebih terbuka kayak gitu loh ya, lebih jujur, lebih mengungkapkan apa yang dia rasakan gitu. Oke, nggak ditutup-tutupi, nggak disembunyiin gitu. Oke,
Sekarang kita lihat lagi. Siapakah dia ya, orang yang akan datang padamu Leo dalam waktu dekat. Oke. Wow. Di sini ada the star. Untuk beberapa orang baru nih aku lihat ya. Orang baru. Tapi dia soulmate kamu ya. Oke. Dan dia memang, kalaupun dia orang baru juga seperti yang aku bilang tadi, dia pernah mengalami transformasi ya dalam hidupnya, proses transformasi besar-besaran gitu, perubahan besar dalam hidupnya gitu. Mungkin ya seperti yang bilang tadi, banyak kehilangan, pokoknya dia pernah mengalami titik terendah dalam kehidupannya dia gitu. Oke. Jadi kayak semacam pokoknya perubahan besar lah gitu ya, yang merubah hidupnya di sini. Tapi ketika dia bertemu dengan kamu ini, dia udah healing, udah jadi versi terbaik dia gitu. Mungkin kamu juga mengalami hal yang sama dengan dia gitu loh. Makanya di sini aku ngeliat kayak ada satu vibe gitu, kayak frekuensi kamu tuh sama dengan dia, di level yang sama gitu. Ya, jadi kayak semesta itu memang mempertemukan kamu dengan dia di waktu yang tepat, di saat yang tepat gitu loh. Ya, saat kamu dengan dia sama-sama bisa healing di sini. Bisa sama-sama menjadi versi terbaik kamu dan juga dia versi terbaiknya dia sendiri gitu. Oke, the star di sini ada harapan. Jadi kayak semacam apa ya? Semacam harapan atau keinginan kamu itu kayak terwujud gitu loh. Ya, makanya tadi aku bilang kayak mungkin kamu kayak menginginkan seseorang yang seperti ini, kayak gitu loh. Nah, ini adalah seseorang harapan kamu nih, gitu. Ini untuk kamu kalau yang bukan menunggu orang yang lama ya, yang aku maksudkan ini orang baru ya, gitu. Jadi ini sesuai dengan harapan kamu, seseorang ini gitu. Dan memang ini adalah Tuhan ataupun semesta yang mempertemukan kalian gitu. Di saat kalian sudah sama-sama healing. Jadi kayak waktunya tuh udah tepat gitu loh, di saat yang tepat gitu. Secara energi kalian tuh udah balance gitu loh, udah selaras gitu. Oke, kita lihat lagi di sini. Ada Aquarius ya, Aquarius gitu. Kemudian di sini ada Six of Swords ya. Untuk beberapa di sini memang untuk sebelumnya kalian ada perpisahan nih ya, gitu. Ada juga di sini yang beda kota, beda pulau, beda negara mungkin ya. Seperti itu, dan orang ini datang lagi ke dalam hidup kamu ya. Untuk ini orang lama gitu. Kalaupun orang baru ya seperti yang bilang tadi, ini kayak semacam ya dia pernah mengalami masa sulit di belakang gitu. Ya. Walaupun dia di sini punya trauma ya, punya trauma dari masa lalu. Tapi dia udah bisa apa ya, kayak semacam ada beberapa di sini yang aku lihat kayak semacam proses healing, tapi healingnya itu udah healing, cuma belum healing sepenuhnya gitu loh ya. Dan saat dia bertemu dengan kamu, ini kayak kamu dengan dia healing bareng, istilahnya seperti itu gitu. Ada yang mungkin seperti itu ya di sini. Jadi belum sepenuhnya tapi udah bisa gitu loh. Karena terkadang ada orang juga nggak akan sepenuhnya sih ya, dan kemudian kedatangan seseorang yang baru. Nah, tapi ini secara energi sebenarnya sudah siap gitu, karena bukan dalam keadaan yang parah lah, katakan seperti itu, karena udah keluar gitu loh, udah keluar dari yang tersulit gitu ya, seperti itu. Jadi nanti pertemuan kamu dengan dia ini kayak kalian bakal healing bareng, istilahnya gitu ya. Mungkin kamu juga masih ada sedikit-sedikit gitu loh ya, masih ada sedikit-sedikit belum pulih gitu loh. Gak apa-apa, karena semuanya kan proses gitu loh. Tapi dengan kamu, dengan dia bersama, ini kayak semacam kalian healing bareng gitu. Aku lihatnya ada beberapa yang seperti itu gitu loh ya. Tapi ada beberapa yang enggak. Ada beberapa yang memang kalian sudah healing sepenuhnya gitu. Kalau yang belum healing sepenuhnya, ini adalah kalian berdua nanti akan healing sama gitu. Oke, dan aku juga ngeliat ada beberapa di sini yang
Seseorang yang akan datang padamu ini adalah orang yang akan ngajakin kamu traveling gitu ya, jalan-jalan. Mungkin dia suka jalan gitu, suka jalan traveling. Maksudnya travelingnya di sini bukan traveling yang ke mall, jalan-jalan ke mall, ke tempat-tempat yang heboh gitu, enggak ya. Kalau aku lihat di sini lebih ke mungkin ke pulau, dia suka pulau, suka laut gitu, pantai lah ya, pantai, sorry. Seperti itu, ataupun gunung, nah kayak gitu loh, semacam seperti itu gitu. Tempatnya tempat yang berkaitan dengan alam gitu. Oke. Jadi ini saja ya yang bisa aku sampaikan buat kamu. Mudah-mudahan apa yang aku sampaikan bisa kamu pahami. Nggak paham, ambil poin pentingnya aja. Dan ingat, ini juga nggak akan resonate untuk kamu semua. Ambil mana yang resonate. Kalau nggak resonate berarti bukan energimu. Oke, dan untuk zodiaknya, untuk yang ini ada Gemini, Libra ya, Gemini, Libra dan Aquarius di sini. Aquarius dengan Scorpio paling kenceng. Tapi nggak jadi patokan ya. Yang jelas di zodiak kamu Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Leo. Oke. Sekian dulu. Terima kasih. Sampai jumpa.